9 keuntungan memiliki rumah minimalis ala Jepang. Rumah bersih rapi nyaman. Sebelum lanjut, pastikan semua klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Merasa rumah itu kayak medan perang yang gak ada habisnya? Padahal kita sudah bersih-bersih, sampai pinggang mau copot tapi kok tetap saja berantakan lagi. Jujur ya, aku tuh sempat stres lihat mainan anak berceceran, ditambah tumpukan barang yang sebenarnya nggak tahu fungsinya buat apa, tapi sayang kalau dibuang. Padahal, tren gaya hidup minimalis ala Jepang ini lagi hits banget, karena terbukti bikin mental lebih stabil di tengah dunia yang makin semrawut. Menurut artikel yang aku baca di sebuah portal gaya hidup sehat, disebutkan kalau lingkungan yang tertata ala Jepang itu bisa menurunkan hormon stres sampai 30% karena mata kita nggak capek melihat barang berlebihan. Jadi, yuk kita bahas kenapa sih rumah minimalis ala Jepang itu bukan cuma soal estetik buat pamer di sosial media, tapi benar-benar penyelamat kewarasan. Kita sebagai ibu rumah tangga yang merangkap Menteri Keuangan sekaligus logistik. Keuntungan pertama yang paling berasa adalah rumah jadi jauh lebih gampang dibersihkan. Karena barangnya sedikit banget, Bu. Jadi nggak ada itu drama geser-geser guci berat cuma buat nyapu debu di pojokan. Bayangkan saja, kalau biasanya kita butuh 2 jam buat deep cleaning, sekarang cukup 15 menit saja sudah kinclong. Karena filosofi Jepang itu mengutamakan lantai yang lapang tanpa banyak perintilan. Poin kedua adalah sirkulasi udara dan cahaya. Jadi jauh lebih maksimal yang bikin suasana rumah terasa adem dan segar, terus mirip suasana villa di Kyoto, padahal aslinya cuma di komplek perumahan biasa. Kalau cahaya masuknya enak, kita jadi nggak perlu nyalain lampu di siang hari yang otomatis bikin tagihan listrik bulanan jadi lebih hemat. Dan dompet pun ikut tersenyum lebar. Nah, poin ketiga ini yang paling aku suka yaitu mental kita jadi jauh lebih tenang karena minimnya polusi visual dari tumpukan barang yang gak jelas gunanya. Ibu-ibu mana sih yang gak darah tinggi kalau melihat meja makan penuh sama nota belanjaan lama atau botol plastik kosong yang katanya mau dipakai prakarya? Tapi nggak pernah kejadian. Dengan gaya Jepang, kita cuma simpan barang yang benar-benar membawa kebahagiaan saja. Sesuai prinsip Marie Kondo, jadi setiap sudut rumah itu rasanya damai banget. Keuntungan keempat adalah rumah jadi terasa jauh lebih luas, meski sebenarnya tipenya tipe kecil atau minimalis, karena penggunaan furnitur yang rendah atau lesehan ala tatami. Kita nggak butuh sofa raksasa yang makan tempat. Kalau dengan karpet nyaman dan meja kayu simpel saja sudah bisa buat ngopi cantik bareng tetangga. Masuk ke poin kelima yaitu, kita jadi lebih bijak saat belanja. Karena setiap mau beli barang baru, pasti mikirnya 1000 kali. Apakah ini bakal merusak estetika minimalis, rumah, atau enggak? Efeknya luar biasa, Bu. Kita jadi nggak gampang keracunan promo diskon tanggal kembar di marketplace. Karena fokus kita adalah kualitas, bukan kuantitas barang. Poin keenam adalah keamanan buat anak-anak. Jadi lebih terjamin karena nggak banyak sudut furnitur tajam atau pajangan pecah belah yang rawan kesenggol saat mereka lari-larian. Jadi kita nggak perlu lagi teriak-teriak kayak mau ikut lomba 17-an, cuma gara takut anak nabrak rak koleksi kristal yang harganya setara cicilan motor. Keuntungan ketujuh adalah proses merapikan rumah jadi sistematis banget. Karena setiap barang punya rumah atau tempat penyimpanannya sendiri yang spesifik. Poin ke-8 adalah rumah kita jadi punya nilai estetika yang timeless atau nggak lekang oleh zaman. Karena gaya Jepang itu selalu terlihat elegan dan berkelas kapan saja, nggak perlu pusing ganti dekorasi tiap tahun, hanya karena tren warna cat berubah. Sebab unsur kayu dan warna netral itu selalu juara di hati.
Terakhir, keuntungan ke-9 adalah kualitas istirahat kita jadi jauh lebih meningkat karena kamar tidur yang minimalis. Itu bikin otak cepat masuk ke mode rileks tanpa gangguan. Saat kita masuk ke kamar yang bersih, rapi, warna lembut, tanpa tumpukan baju di kursi, tanpa kardus misterius di pojokan yang isinya nanti aja diberesin, pikiran langsung merasa aman dan tenang. Secara psikologis, ruang yang sederhana memberi sinyal ke otak bahwa ini tempat untuk berhenti, bukan tempat untuk mikir cicilan, kerjaan, atau daftar belanja besok pagi. Tidak ada distraksi visual yang bikin otak tetap on, sehingga tubuh lebih cepat produksi hormon tidur, dan kita pun lebih mudah terlelap. Bayangkan, beda rasanya antara tidur di kamar penuh barang meja, penuh skincare berserakan, lemari setengah kebuka, gantungan baju kayak toko diskon, dengan kamar minimalis ala Jepang yang lapang, kasur bersih, pencahayaan hangat, hanya ada elemen yang benar-benar dibutuhkan. Ruang yang lega membuat napas terasa lebih panjang, detak jantung lebih stabil, dan pikiran tidak terasa sumpek. Efeknya bukan cuma tidur lebih nyenyak, tapi bangun pagi juga lebih segar, mood lebih stabil, dan energi untuk ngurus rumah, keluarga, bahkan mengatur keuangan jadi jauh lebih optimal. Jadi bukan cuma estetik dan enak dipandang. Kamar minimalis itu investasi nyata untuk kesehatan mental dan kualitas hidup sehari-hari. Coba deh, bandingkan tidur di kamar yang penuh tumpukan baju setrikaan sama kamar yang cuma ada kasur dan aromaterapi. Pasti rasanya beda jauh banget kan, Bu? Intinya rumah minimalis ala Jepang ini adalah solusi logis buat kita yang pengen hidup lebih berkualitas tanpa harus jadi budak perabotan sendiri setiap harinya. Memang sih awalnya berat banget buat membuang atau menyumbangkan barang-barang penuh kenangan. Padahal kenangannya cuma nota beli seblak tahun lalu. Kita seringkali merasa sayang atau merasa nanti bakal butuh. Padahal kenyataannya barang itu cuma numpuk debu dan bikin energi rumah jadi berat. Tapi mari kita jujur sama diri sendiri, apakah barang sebanyak itu benar-benar bikin kita bahagia atau malah bikin kita makin emosian setiap kali mau beresin rumah? Memulai hidup minimalis itu bukan berarti kita pelit atau nggak mampu beli barang, tapi justru bentuk self-love supaya kita punya lebih banyak waktu buat diri sendiri. Mari kita coba pelan-pelan, kurangi beban di rumah, supaya beban di pikiran juga ikut berkurang, dan kita bisa jadi ibu yang lebih ceria buat keluarga. Semoga semangat minimalis ini nggak cuma hangat-hangat tahi ayam, tapi bisa jadi gaya hidup yang bikin rumah kita jadi surga dunia yang senyata-nyatanya. Terima kasih, Mams. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.